Cove Harbor, Sydney. Bukannya Kalau nggak Cove salah Harbor ya. juga katanya banyak scam gak sih bang? Nah itu dia justru kena scam. Nah karena itu nggak tahu kan. Waktu itu nggak tahu. Jadi abang kena scam. Jadi waktu itu tiap tiap pagi mesti bangun pagi kan, dingin gitu kan, tangan kaku gitu kayak susah banget digerakin. Terus sebenarnya dari tahun kedua itu kalau ditanya kan kadang teman-teman kita nanya kan waktu kerja di bank, habis Habis selesai ini WFH mau ngapain ya ngapain kan? gitu kan, selalu kayak gitu kan. Iya. Waktu itu tuh cuman ngomong doang kayak mau sekolah deh, sekolah apa? Hai teman-teman, welcome to my podcast, Habibah Podcast. Episode kali ini, Biba bakal undang seseorang anak WHV dulunya, atau ex-WHV. Sekarang udah jadi chef loh di Adelaide. Mau tahu gimana ceritanya? Yuk dengerin podcast kali ini. Semoga podcast ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. And enjoy the podcast. Selamat siang Bang Eko. Siang. Gimana kabarnya? Bye. Oke, jadi di sana gimana? Abang, Aman? Aman, panas sih, tapi nggak sepanas di Adelaide. Jadi ini Bang Eko, perkenalan dulu. Oke. Namanya, asal, apa aja deh yang mau diperkenalin, asik. Oke, gue Eko, asal dari Tangerang. Pendidikan terakhir, pendidikan perlu nih? Iya, terserah. Oke lah. Terserah Bang. Backgroundnya dah. Ya dulu awalnya kan kerja IT di Indo. Terus ya itu sebelum ke Aussie di tahun 2019, tapi apply-nya di tahun 2018 kan. Apply-nya tahun 2018, maksudnya apply apa tuh? Apply buat WHV-nya tahun 2018. Oh, oke. Tapi ke berangkatnya 2019. Oh, oke. Granted-nya 2019? Granted-nya di 2018. Jadi pendaftaran 2018, granted 2018, tapi waktu itu nggak langsung berangkat. Tunggu Maret kalau nggak salah ya. Karena kerjaan ya? Karena kerjaan sama nabung sedikit lah buat jaga-jaga. Mantap. Nah Bang Eko ini kita pertama kali ketemu di Stand Top kan ya? Kayaknya cuman itu doang sih waktu kita ketemu kerja ya kan? Strawberry ya? Yang tomat. Tomat, oh ya tomat. Dikira apain? Nah Bang Eko ini apa tuh? Speaker tercepat, asik. Apaan itu? Bukan piece rate itu. Gak ada gunanya deh. Tapi emang iya loh, maksudnya yang selalu di ranking paling atas tuh Bang Eko sama Kevin tuh. Gak ada gunanya. Cepet banget. Kalian kalau misalnya teman-teman yang lagi dengerin yang mau belajar picking tomat, boleh berguru sama Bang Eko mungkin. Udah pensiun ya. Udah pensiun lama. Itu tahun berapa ya? 2020 ya? Sebelum pas Covid ya? Pas Covid apa sebelum Covid? Pas Covid. Covid kayaknya ini kan Desember kan 2019, enggak sih? Lupa ya? Iya. Mungkin ya. Tapi kayak kita pas Covid deh di saat itu ya. Iya, pas Covid, pas tutup border, Bibah masuk terus sebulan kemudian tutup border. Jelas itu, kerjaan susah banget. Enggak, kalau gue waktu itu masih oke. Setelah dari situ yang pruning mangga itu loh. Pruning pohon habis mangga. Dari situ kan? Itu paling. Habis dari situ. Paling gila ini. Susah banget. Ya pokoknya pas waktu 2020 emang kerjaan susah, nggak bisa milih-milih lah pokoknya. Betul. Kan? Mau kemana-mana susah. Nunggu, iya, cuma ngikut agree labor doang isinya. Awal-awal kerja di Australia sebagai WHV apa awal-awal? Pas pertama kali perjalanan. Jadi waktu itu 2019 kan berangkat ke sini. Waktu itu tuh seingat saya tuh join ke grup WHV di Facebook saat itu.
cari-cari info sebelumnya. Udah ada ya? Udah ada waktu itu. Tapi itu kumpulan anak Sydney sebenarnya. Namanya apa ya, lupa, udah lama sih nggak ini. Jadi waktu itu join ke situ, terus sebelum berangkat cari info di situ. Dari Indo ke Aussie waktu itu ke Sydney dulu, karena di saat itu lagi musim kerja di farm itu lagi nggak musim, jadi lebih baik ke Sydney dulu katanya. Jadi Maret ya abang waktu itu ya? kayaknya iya belum high season, jadi katanya bagusan ke City dulu aja, ke kota besar. Jadi waktu itu deciding ke Sydney. Nah di Sydney waktu nyampe Sydney itu bingung juga kan, karena nggak ada temen, cuman join grup doang nanya-nanya. Tapi ya lumayan lah, agak hoki juga. Jadi waktu nanya-nanya di grup dapat tempat tinggal di sana di Sydney, anak Indo. Terus tempat tinggal udah aman, jadi pas nyampe udah jelas lah tinggal di mana. Tinggal setelah itu kan harus bikin TFN dulu segala macem. Oh iya benar, bank Nunggu, dan lain-lain. habis itu cari kerjaan. Kalau nggak salah dapat kerjaan dari grup itu juga sih. Pertama kali kerja di toko roti, kayak kafe kecil, toko roti di daerah Sydney. Bakery gitu ya berarti ya? Baker jadinya? Enggak 100% baker sih, kayak asisten mungkin ya, kayak bantu-bantu. Bantu bikin dough segala macam. Berat banget nggak sih itu? Katanya sih berat banget kan kalau jadi baker tuh. Angkat-angkatnya apa sih, rotinya gitu, adoninya, atau pakai mesin? Pakai mesin sih sebenarnya, cuman ya emang berat ya, namanya kerja hospitality kan tahu lah, nggak ini lah. Iya, capek. Tapi Ya, oke terus? sih. Oke. Terus di situ Masih inget nggak berapa rate-nya, boleh tahu nggak buat jadi asisten baker gitu? Waktu zaman itu di Sydney kalau nggak salah 18 per hours. Wow, itu cash on hand atau pay? Ya kurang lebih kayak, sebenarnya bukan baker ya, kayak ya mungkin kalau itu kayak kitchen hand, sejenis kayak gitu, all rounder, bantu-bantu. Jadi bukan cuma bikin dough doang. Jadi waiter juga? Enggak waiter sih, khusus di bagian kitchennya doang sih. Cuman bantu-bantu kayak packaging, terus ngebentuk dough-nya, terus bikin, waktu itu kalau nggak salah bikin bagel, kayak donat gitu kan. Di situ kalau nggak salah 6 bulan deh. 6 bulan sampai setia banget. Karena waktu itu sampai butuh payslip. Enggak, waktu itu kan nyari pengalaman dulu. Rencananya tuh tahun pertama cari pengalaman aja, jadi duit itu nggak terlalu mentingin dulu waktu itu. Jadi cari kerjaan, dapat di situ lumayan oke lah. Namanya baru dari Indo ke sana kan, terus dapat kerjaan pertama kayak gimana sih, kayak terus lihat duitnya tuh kelihatannya gede kan, di saat itu 18 kelihatannya gede kan. Pas gajian per minggu apa 2 minggu waktu itu. Pokoknya ngeliat duitnya tuh kayak wah lumayan nih gitu kan. Lumayan. Apalagi dibandingin sama gaji Indo. Nah itu dia. Jadi itu masih oke lah. Terus sempet nyoba juga in between, kayak pas day off coba cari kerjaan kitchen hand di restoran. Dapet, cuman nggak tahan lama karena nggak bisa manage waktunya. Jadi hanya berarti double shift gitu? Iya, selama 6 bulan itu mencoba cari kerjaan lain buat double job, tapi kayaknya nggak bisa manage. Jadi hanya cuman bisa di situ. Kenapa sampai 6 bulan doang? Karena kan kita harus nyari buat extend visa ke second visa kan. Jadi 6 harus bulan ke ini, langsung ke farm. Terus habis itu yang ke farm sama agri-labor langsung atau? Enggak. Nah di sini ini tempat ketemunya Kevin sama si Bob nih. Oke. Jadi dari situ dapat info dari teman, lupa nama teman, udah lama sih, teman dapat dari grup juga sih. Nah dia itu kasih tahu ada job nih, picking blueberry ya kan. Blueberry. Gimana tuh?
apa namanya ya? Aku lupa. Yang tempat Cherry dulu juga ke sana ya? Bukan, beda. Cove Harbor. Di Cove Harbor, Sydney. Harbor. Bukannya Cove Harbor juga katanya banyak scam gak sih bang? Nah itu dia justru kena scam. Nah, karena itu nggak tahu kan. Waktu itu nggak tahu. Jadi abang kena scam. Jadi Oke, itu, tolong diceritakan scamnya bagaimana. nah jadi dapat info ke situ. Dia bilang gue kerja di sana nih. Dia kerja ke sana. Ya udah ikut dong. Tapi kita sebenarnya di lokasi yang berbeda. Jadi dia flight duluan. Dia udah nyoba kerja di sana. Terus habis itu selang beberapa hari dia kerja, gue nyampe di sana. Nah pas itu nyampe, siapa tuh bang Kevinnya atau bukan. orang lain? Teman-teman yang kenal dari grup. Oke. Dari Sydney. Dari grup yang di WHV Facebook. Di BHV. Oke. Nah udah, jadi flight ke terus? sana. Nah nggak pernah kerja di farm kan tuh. Jadi pas nyampe di daerah yang udah tahu kayak kecil gitu kan. Terus pas nyampenya juga sore kan, nyampenya sore. Terus dia pihak farmnya agak ngebantuin sih, kayak di pick up gitu loh dari bandaranya. Di pick up. Di pick up. Nah yang pick up si Kevin, karena Kevin waktu itu kayak supervisor atau sejenisnya lah. Oke. Iya. Nah terus si Kevin udah kerja lama di situ, setahun lebih kalau nggak salah. Really? Wow. Gila. Karena dia fast speaker. Iya sih, emang dia tangannya udah dia hebat panjang sih. banget. Iya, jadi nyampe di Cove Harbor udah sore, kan gelap gitu kan. Terus di pick up sama si Kevin. Terus sisanya lagi tuh orang Korea atau apa gitu. Kontraktornya Korea waktu itu. Terus ya udah masuk ke mobil. Terus kan itu masih kota ya. Terus jalan malam kan ke pedesaan-pedesaan, pohon-pohon gitu kan, gelap-gelap gitu kan. Udah mulai mikir negatif sih, kayak waduh ini aman gak nih, kayak mana di Australia kalau udah gelap kan nggak ada lampu ya. Ya itu dia, tahu lah jalanan pedesaan gitu kan, ke farm tahu kan, pohon-pohon terus gelap, terus kayak wah ini aman gak nih, deg-degan gitu kan. Terus pas nyampe di farmnya juga tapi kan yang jemput Bang Kevin, maksudnya orang Indo kan. Ya, tapi kan nggak kenal saat itu. Gitu, tapi tetap aja ya. Oh iya. Kan nggak kenal, kayak belum kenal gitu kan. Terus nyampe di tempat farmnya, tahu lah lumayan di farm kan tuh seadanya doang kan. Masuk ke dalam, waduh ini udah kayak tempat pengungsian. Ya udah, aja coba jalanin. Berapa orang di rumah itu Bang? Farmhouse. Biasanya banyak tuh biasanya. Banyak, lupa ya. Itu udah lama soalnya tahun 2019-an. Tapi satu kamar dah berapa orang? Ingat tapi di situ nggak lama Biba, cuman sekarang 2 hari doang. Abis itu pindah. Ya enggak, gua sama Kevin pindah ke tempat si yang rumahnya kontraktor ya. Jadi gua dapat sama Kevin, dapat tinggal di rumah kontraktor ya. Itu cuman 5 orang kalau nggak salah tinggal di situ. Ikut Kevin. Terus sama si Bob juga lah. Si Bob datang bisa selang 2 hari Bob datang. Ya udah. Dari situ kita lihat. Iya, nggak tahu tuh gimana kabarnya, nggak tahu deh. Terus ya udah jalanin itu di berapa lama di sana? Kok abang bilang scam tuh maksudnya apa? Karena piece rate-nya atau gimana? Piece rate. Terus udah gitu nggak jelas, jadi kadang di hari kita bisa kerja itu nggak jelas, selama seminggu nggak jelas. Kadang dia bilang alasannya, oh ini belum panen, jadi ditunda dulu. Oh ini hujan, kita nggak kerja. Terus itu sih bukannya scamnya bukan di situ ya, scamnya adalah kayak kita picking blueberry itu harganya bisa berubah di saat kita picking. Jadi pagi misalnya dikasih tahu, oh ini rate-nya per bucket misalnya $5 per bucket kecil. Nah, pas kita picking di tengah-tengah itu dibilang, wah ini hasilnya nggak gitu bagus nih, cuma bisa ngasih $3 atau 2, something per bucket. Jadi wah kok bisa gitu ya? Nah itu dia. Nah jadi tapi kok Bang Kevin bisa setahun di situ? Nah gua nggak tahu, tapi di saat itu kita tahu kayak wah ini nggak bisa begini terus gue kan mulai deket sama Kevin kan. Terus
kita coba lamar agreeable. Tapi kan kita masih belum tahu nih kan proses kita nggak ada orang dalam, kita nggak kenal orang dalam agreeable saat itu. Jadi kita coba lamar lewat websitenya, prosesnya lumayan lama. Nah, jadi singkat cerita nih, cuman sebulan di sana. Gua pribadi cuman sebulan di sana. Nah, jadi waktu itu hasil dari ketentuan agreeable kita diterima atau enggak sebenarnya kita nggak tahu. Tapi gue bilang ke si Kevin, kita udah deket tuh. Gue bilang ke Kevin, gimana kalau kita pindah lah dari sini? Kan Kevin bisa ngedrive bawa mobil. Di saat itu kan gue nggak bisa. Nah, terus gue ajak dia sama si Bob, gimana kalau kita ke Sydney beli mobil patungan, terus kita pindah lah ke tempat farm yang lebih bagus. Soalnya gue inget banget di situ gue cuma bisa menghasilkan seminggu itu $400. Itu pun belum tax. Harus bayar kontrakan juga ya? Apa? Akomodasi nggak free kan? Enggak. Makanya waktu itu untungnya udah pernah kerja di Sydney, udah ngumpulin duit dulu sama 6 bulan itu, jadi duitnya ada lah. Tapi kan nggak mungkin dong kalau kelamaan di situ kan yang ada duitnya habis nanti kan. Jadi gue bilang ke Kevin, ayo kita cari tempat ini. Akhirnya kita ngomong ke dia, kita mau keluar, terus kita ke Sydney bertiga, jalan-jalan sebentar lah sampai cari mobil. Nah, dapat berarti mobil. sebelumnya itu belum ada mobil kalian bertiga? Belum. Bang Kevin juga nggak ada? Nggak ada. Okay. Nah, kita coba beli mobil, udah dapat yang Subaru itu. Iya benar. Biba sudah menaiki itu mobil Subaru. Nah, dari situ lah kita mulai kerja sama agreeable kan. Nah, jadi pas di Sydney jalan-jalan, terus pas kita lagi jalan-jalan cari mobil, dapat info keterima dari agreeable, tapi secepatnya kita harus ke Queensland. Jadi ya udah. Dapat dari sini kita langsung Kevin drive 8 jam itu. Udah, kalau nggak salah inget ya, 8 jam. Dari Sydney ke Queensland. Itu kerjaan apa tuh? Tomat itu? Blueberry juga. Oh, blueberry juga. Tapi lebih oke kan? Dia nggak yang scam. Jauh. Udah dari situ karena udah tahu agreeable itu company yang lumayan besar kan. Terus at least payslipnya aman lah. Soalnya kan tujuannya kita kan pengen extend lagi ke tahun selanjutnya kan. Ya udah jadi kerja-kerja lah sama agreeable, blueberry, terus ke strawberry pernah nyoba sebentar. Terus habis itu dapat yang tomat. Habis itu tomat, terus mangga. Tomat, mangga paling berat itu. Kacau. Tinggal satu rumah farm itu 10 orang. Udah gitu ada berapa kamar tuh satu rumah? Iya, jadi ada dua rumah, yang satu kecil, yang satu agak gedean. Yang gede itu bisa muat, total 10 orang aja, 2 rumah itu, yang gede sama yang kecil ya, seadanya doang. Terus kalau mandi, tapi tidurnya gimana tuh? Ada yang bed ya? Iya, jadi satu kamar berdua. Waktu itu gue dapet sama gede. Sekamar sama gede. Pantesan kalian sekarang udah bestie banget ya. Gue suka sama si gede waktu itu. Tiap pagi mesti bangun pagi kan, dingin gitu kan, tangan kaku gitu, kayak susah banget digerakin. Terus bukannya waktu itu yang udah winter. Itu dingin tapi itu. Di sana juga tetap dingin ya? Abang di atas kan waktu itu? Iya, tapi masalahnya bukan dingin, tapi karena kita kerjaannya tuh puning pohon mangga, kita harus ngeliat ke atas terus kan. Terus kita dikasih 3 alat, satu pisau panjang, pisau kecil, sama tang. Pakai tongkat. Pakai sama tongkat tang. Itu kan. Jadi itu kayak kita kan gini-gini terus kan. Jadi tangan tuh kayak. Iya. 8 jam sehari. Bukan karena dingin, sehari 8 jam. Karena kerja, gila. Sama waktu itu Biba juga. Biba kan waktu itu habis dari tomat kita pisah. Biba nungguin blueberry kan. Nganggur sebulan, habis itu pergi polling almond, sama kayak gitu juga. Pakai bambu gitu kan, tek. Tapi kita nggak butuh begini apa sih, nggak butuh yang pakai gunting itu, nggak. Tang. Iya, tang. Kita cuman bawa bambu doang, tapi ya itu leher juga sakit segala macam. Sama. Itu yang waktu COVID banget kan, yang kalian nyari kerjaan susah. Iya, susah banget itu kerjaan, sampai
Untung gue nggak ikut ke Sampai Almond. menangis. Iya, Bibah ke Almond. Susahnya Habis itu kan setelah dari Almond kan. Iya, habis dari Almond Heeh. yang apa namanya harus ke SA, soalnya waktu itu Almond Victoria tutup border kan, yang stage 4. Jadi kita nggak boleh kerja apapun, harus stay di rumah. Ya kita nggak ada duit lah kalau stay di rumah doang. Jadi kita harus kabur ke SA, ke Adelaide, dan kita dapat kerjaan Orange. Itu kerjaan paling berat sih menurut aku. Kayak lebih berat, maksudnya lebih berat dari Almond. Oke, Almond berat, tapi ada duitnya gitu loh, kan per jam kan, hourly. Orange, speaking Orange tuh piece rate bang, jadi kayak mana satu bin yang gede itu. Iya. Nggak Tahu pernah kan nyoba yang bin sih. gede itu? Nggak pernah nyoba. 35 loh satu bin, bayangin $35 satu bin. Sedih banget lah pokoknya. Jadi tuh nggak ada duit, udah capek banget, nggak ada duit, itu paling susah sih picking Orange menurut Biba. Oke, pertanyaan selanjutnya, masih inget nggak dulu waktu pertama kali di Australia? Kalau boleh tahu, umur berapa kira-kira? Kan berangkatnya 2019 ya. Berarti sekitar 29. Wah, berarti udah mepet dong sama second third year. Itu gimana tuh? Abang langsung nyari los kerja farm terus sampai sampai ini buat apply third year. Tapi abang dapat kan third year-nya? Dapat kan? Karena itu makanya 29, 30. Oh iya, masih bisa sih. Jadi waktu itu makanya waktu pas dapat agri-label udahlah, tahun kedua dia agri-label aja. Jadi hitung-hitung kayak 6 bulan straight gitu ya. Maksudnya kayak udah pasti kan, pasif udah pasti ngumpulin duit sambil mikirin ke depannya mau ngapain gitu kan di tahun kedua itu. Udah selesai tahun kedua, dapat tahun ketiga, maka di tahun ketiga itu kalau nggak salah di tahun ketiga, di awal-awal tahun ketiga yang gue pisah sama si Kevin kan dari Tasmania. Gue pisah dari Kevin karena gue mikir kayak di tahun ketiga ini gue harus cari pengalaman di city, kayak kerja di host-post segala macamnya. Jadi kalau nanti udah sekolah, buat lama kerjaan kitchen hand atau apa itu gampang karena udah pernah kerja di city, udah tahu juga kan. Jadi waktu itu gue decide pindah ke Sunshine Coast, Nusa gitu, deket Nusa. Oh iya. Nusa Beach. Oh iya, dulu di sana ya. Iya, kita pernah ketemu. Oh iya, kita pernah skydiving di Nusa. Oh iya. Kita sampai skydiving, lupa kan. Sama beli gede. Aduh, parah banget sih. Oke. Abang kapan itu decide? Berarti emang dari dulu abang itu udah decide mau stay di Australia, atau pas udah nyampe Australia baru pengen nih tinggal lebih lama di Australia gitu, atau sebelum ke Australia udah pengen PR gitu, udah ada rencana PR? Lucunya adalah waktu awal sebelum ke Aussie itu sebenarnya pengennya ke Jepang. Soalnya karena itu pernah belajar bahasa Jepang juga sama teman. Nah, terus ada teman gua yang setelah kita belajar, dia belajar duluan kan. Setelah dia belajar itu dia decide buat ke Jepang, belajar bahasa Jepang di sana. Nah, di situ selama dia sekolah, kita kan masih kontak-kontakan, ya lumayan baik, teman baik lah. Kontak-kontakan, dia cerita kan, terus kayaknya wah asik ya, kayak tinggal di negara orang lain sendirian, nggak ada siapa-siapa, terus kita bisa survive, itu kayaknya asik banget gitu kan. Terus kepikiran, cuman nantang bisa, gitu ya. Cuman kayak kalau ngikutin jalannya dia, berarti kan ada duit yang kebuang kan. Dan jumlah buat, ya kan buat sekolah. Maksudnya sekolahnya kan mahal dengan ngerti gak? Nah, terus dapat info tentang WHV. Nah, WHV kan requirement-nya nggak seberat itu gitu kan. Terus kita bebas kerja kan. Terus kita nggak perlu sekolah di saat itu kan. Kita cuma kerja aja, atau mau liburan juga nggak apa-apa gitu. Suka-suka lah istilahnya. Iya benar. Coba apply WHV, dapat WHV. Jalan tahun pertama. Waktu itu nggak tahu sih, waktu itu udah bisa 3 tahun atau belum ya? Kayaknya waktu itu baru bisa 2 tahun doang. Tahunya. Jadi udah terencana 2 tahun ke depan. Jadi kayak tahun pertama nih, ya udahlah
cari pengalaman lah, kerja apapun. Tahun kedua ngumpulin duit atau enggak segala macam gitu kan. Nah tapi pas di tahun kedua dapat info katanya di extend sampai tahun ketiga, makanya di tahun kedua udahlah setengah-setengah deh, ngumpulin duit sama cari pengalaman gitu kan. Nah di tahun ketiga ya udah tahun ketiga kumpulin duit sepenuhnya supaya bisa buat sekolah gitu. Nah kapan decide mau sekolahnya itu sebenarnya dari tahun kedua itu. Kalau ditanya kan kadang teman-teman kita nanya kan waktu kerja di bank, habis selesai WHP mau ngapain ya kan? Gitu kan, selalu kayak gitu kan. Waktu itu tuh cuman ngomong doang kayak mau sekolah deh. Sekolah apa? Masak dulu gitu kan, karena gue itu nggak bisa masak kan, maksudnya datang ke Aussie itu sebenarnya nggak bisa masak sama sekali, nggak tahu gitu kan. Masak Indomie bisa lah. Bener-bener. Masak telur bisa lah ya, masak air. Nah, ya udah, jadi karena banyak yang nanya kayak gitu, terus ngejalanin. Terus di tahun ketiga kan dapat kerjaan di mining tuh sama si Cherry. Oh iya benar. Nah, terus kerja di sana, kayaknya asik juga gitu loh, hospo. Terus jadi ya udah di tahun ketiga itu udah jelas mau ngapain, mau sekolah. Udah ada gambaran gitu ya. Sekolahnya ngambil. Tapi waktu itu abang ada kenalan nggak, maksudnya teman yang udah sekolah di jadi chef gitu, yang sekolah masak gitu, ada temen nggak? Nggak ada sih. Atau semua nentuin sendiri sih. Jadi waktu itu kayak nentuin sendiri kayak mau ngapain, ngambilnya di mana. Sempet bingung sih kayak. Soalnya kan tau lah government di sini kan tiap tahun berubah-ubah aturannya kan. Nah di saat mau ngambil sekolah itu ada 3 pilihan sebenarnya, mau ke Northern, ke Perth, WA, atau ke SE, South Australia. Terus mikir, coba South Australia deh gitu. Waktu itu sempat ngambil 3 hari dulu sih kayak sebelum nentuin kayak mau sekolah di SE kan, karena belum pernah ke SE jadi 3 hari off, terus flight ke sini lihat-lihat, cek sekolah juga, sampainya ketemu sekolahnya, terus dapat diskon, harusnya bayar 20.000 something, kayaknya 23 atau 24.000 sampai lulus 2 tahun. Karena waktu itu COVID dapat diskon, jadi cuma 19.000 doang 2 tahun. Wih, lumayan cuy. Iya. Jadi terus sekolahnya gak lumayan oke. Banget itu. Gitu deh. Mantap. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya dah. Kerjaan, masih inget nggak kerjaan apa? Berarti tadi udah disebut ya, kerjaan yang paling susah itu pruning mangga. Kalau yang paling oke duitnya masih ingat nggak? Asik. Oh iya benar. Ya kan banyak influencer pada bilang gitu juga sekarang kan. Ya itu betul lah. Tapi ada yang mesti dilihat juga gitu loh, kayak nggak semuanya gampang gitu buat dapat ke mining gitu loh. Iya benar sih. Itu aja berapa bulan abang ini prosesnya? Lama kan? Kalau gue waktu itu mungkin karena COVID dan mereka butuh orang ya. Cepet sih waktu itu. Seminggu 2 minggu kayaknya. Itu udah dapat uniform sama udah dapat kejelasan kapan masuk flight ke campnya. Mantap. Soalnya Biba pernah nyoba waktu itu, ada kali 3 bulanan gitu prosesnya, kayak sebulan interview, terus 1 bulan lagi ngisi apa gitu, medical check up, 1 bulan lagi dia konfirmasi gitu kan. Tapi waktu itu Biba pas lagi penempatan, Biba nggak bisa karena jauh. Aku apply-nya yang di SA, tapi aku dapatnya yang Perth. Dan waktu itu ada mobil juga, jadi kayak ya udahlah, aku ikhlasin aja, nggak aku ambil yang di WA-nya gitu. Biba 3 bulan. Sebenarnya udah pengen juga gitu loh nyobain. Sebenarnya gini ya, emang gede duitnya kan, tapi sebenarnya benefitnya itu yang enak sih. Kayak kita nggak perlu bingung-bingung ngeluarin duit pengeluaran makan tiap minggu gitu loh. Jadi tinggal kerja doang, itu aja sih yang bikin menurut gua
kelebihan kerja di mining Akomodasi ya. juga free kan? Akomodasinya free selama di sana kan. Jadi tapi kadang kan kalau waktu itu ya kondisinya adalah gue kan rent ruangan juga room kan di Brisbane. Jadi gue tetap bayar per minggu gitu. Tapi ya oke lah masih bisa. Oh. Jadi ada nggak ada Berarti gue di Brisbane akomodasi tetap bayar. jalan ya? Oh. Ada sih yang sayang ngakalin. banget ya. Ada yang ngakalin kayak tinggal di hostel. Oh ya. Jadi selama dia flight back ke city, dia tinggal di hostel aja, habis itu dia flight back lagi ke sana. Cuman gue tipikal yang nggak Tapi suka. hostel mahal nggak sih? Wah, nggak tahu juga sih. Gue tipikal nggak yang tahu privacy sih. Private. Jadi gue Iya nggak sih. itu lebih baik gue Hostel bayar. soalnya tidurnya sebareng-bareng kan. Maksudnya satu kamar ada berapa orang gitu kan kalau hostel tuh. Takut dia apa-apain gue. Idih. Takut dibegal ya? Iya, jadi ya gitu lah. Oke. Tapi saat itu adalah benefitnya mining buat gue itu akomodasinya free sama makan itu gratis lah istilahnya. Udah itu aja sih. Iya. Nggak usah mikirin besok mau makan apa, yang udah disediain kan. Mana enak lagi, maksudnya banyak gitu loh pilihannya ya kan. Aku lihatnya. Mantap. Itu berapa lama tuh abang mining tuh? Ya sebelum mulai sekolah, jadi kayak setahunan mungkin ya. Setahun ya. Setahunan, Wow. Lumayan banget. Dan itu ngebantu banget sih. Lumayan. Itu ngebantu sih. Itu yang Ngumpul duit. Itu yang ngebantu ngumpulin duit buat sekolah. Karena kayak Nabung duitnya. 2 tahun kerja di farm itu duitnya nggak ada cuy. Iya. Pas Ya kan kayak ada tapi nggak, maksudnya dikit lah, nggak signifikan gitu loh. Dia cuman buat bertahan hidup nggak sih? wah itu kacau sih. Waktu itu masih inget sih kayak waktu kan 2 tahun tuh kan pisah sama Kevin kan. Terus nentuin pindah ke Brisbane yang kita skydiving di Nusa tuh deket-deket. Iya. Itu inget banget duit cuma ada 5.000. Bayangin coba. Maksudnya itu udah akumulasi semuanya. Tapi kan pasti ada duit yang dikirim ke Indo kan. Iya, ya pokoknya waktu itu megang duitnya ada 5.000 Pas lagi aja. saat itu ada 5.000 aja. Oke. Nggak apa-apa. Biba malah yang waktu pas lagi kita kan satu bulan nggak kerja kan bang, yang pas lagi habis itu loh, kira apain kita nungguin itu. Biba ada di rekening itu paling 500 apa ya, apa 300 gitu. Aku sampai bilang ke Daniel kan, Daniel aku bener-bener udah nggak ada duit lagi, tabunganku udah habis, soalnya ada beberapa yang aku kirim ke Indo kan, jadi kayak ini nggak bisa lagi nih aku bertahan hidup, aku bilang gitu. Pokoknya kasih aku kerjaan dimanapun gitu kan, aku mau cari gitu. Terus dia bilang ya udah ke Almond gitu, tapi ini berat, kerjaan bukan buat cewek, kata dia gitu. Nggak apa-apa, yang penting kita bisa ngerjain, kalau misalnya kita boleh ya udah nggak apa-apa, ya udah sana kamu ke sana, ya udah hari kita ke sana. Jauh banget itu kita tuh, soalnya kita nggak ada pilihan lain. Masalahnya kita nyari kerjaan di restoran dan lain-lain, kita udah sebar CV kemanapun yang di Tumba semuanya lah, sampai ke hotel, ada dia tulisannya vacancies kan. Aku kira tuh dianya kayak job vacancies gitu loh, kita telepon. Ada ini nggak, kita mau apply job, soalnya aku lihat ada tulisan vacancies. Enggak, itu kamarnya yang vacancies, kata dia gitu. Aduh, bodoh banget, kacau banget ya bang. Ya pokoknya sampai itu 500 kayaknya, 300 lah, pokoknya udah mepet banget, parah banget sih. Makanya tuh nggak semuanya enak di Aussie tuh. Iya benar. Nggak kayak yang terkenal kan biasanya gitu kan. Iya. Satu bulan berapa? 60 juta. Itu Ya. Itu clickbait banget sih, nggak ada tuh kayaknya. ya kalau 20 juta rupiah mungkin ya di mining mengutin sampah, maksudnya kayak bukan mengutin sampah sebenarnya, kayak Di mining ya. dia keliling taman gitu, dia ngejaga taman juga sebenarnya, tapi emang ada mengutin sampah. Nah mungkin ya bisa sih dapat.
Bisa, tapi nggak semuanya. Cuman gitu. kalimatnya itu Maksudnya, yang jadi kayak orang tuh berpikir semua yang mengutin sampah, maksudnya hal-hal yang sesepele itu kayak cuma ngambilin sampah 20 dapat juta. duitnya banyak Ya gitu. tergantung jamnya. Nah, tergantung jam juga, betul. Iya, kalau kerjanya cuma 8 jam doang, iya nggak dapat lah 20 juta seminggu. Kerja di farm juga kan tergantung Klik musim juga kan. Kalau musimnya lagi Iya, jelek, benar. kadang-kadang kita harusnya mulai kapan karena musimnya belum mulai atau jelek, kita di-cut kan. Nganggur. Iya kan? Iya. Begitu guys, tidak sesuai ekspektasi. Maksudnya tidak sesuai apa ya? Tidak seindah cerita-cerita orang, asik. Oke. Abang waktu WHV pernah ngalamin masa-masa terpuruk nggak? Maksudnya kayak entah stres kah, atau nggak ada temen, atau tiba-tiba nggak ada duit atau gimana gitu? Masih ada nggak? Satu perlu pasti Nggak ada ada. nih, bahagia terus. Ada mah pasti ada ya. Cuman ya gue kan introvert ya. Jadi kayak gitu tuh gue mikirin sendiri sih. Kayak solusinya mesti gimana. Terus ya cari solusi sendiri lah. Oke. Ya untungnya sampai saat ini sih. Maksudnya kayak nyari kerjaan susah kah, atau nyari tempat tinggal kah, atau apa gitu yang pas lagi saat-saat sedih gitu, stres. Soalnya ada kan, maksudnya kayak temen Biba gitu, kayak dia nggak dapat kerjaan, terus uang udah menipis, akhirnya dia balik ke Indo gitu loh. Apalagi waktu itu COVID dan tutup, akhirnya nggak bisa balik lagi ke Australia kayak gitu. Abang pernah ngalamin gitu nggak? Ini masalahnya, makanya kita dikasih kesempatan ke Aussie itu sebaiknya digunakan dengan sebaik-baiknya gitu. Dalam artian jangan cuma kerja di farm doang, cobalah kerja di city, cari pengalaman gitu. Apapun itu, carilah pengalamannya. Kayak mau jadi kitchen hand, mau jadi apa, terus coba picking buah apa, bebas gitu loh. Jadi nggak usah pilih-pilih lah ya. Nah ya itu, jangan pilih-pilih. Nah kadang tuh gue nggak bilang gimana ya, mungkin gue hoki atau mungkin gue nggak milih-milih, itu aja sih. Jadi kalau masalah kerjaan dapat aja sih, emang pasti ada waktunya gitu. Kayak nggak mungkin dong hal ini ngelamar kerjaan langsung oke, besok kamu kerja, nggak kayak gitu. Pasti ada kayak tadi lah contoh, nungguin agreeable aja sebulanan gitu. Iya, kan benar. Nah selama sebulan itu kan kerja di farm yang udah ketahuan scam, cuma dapat $400 doang per minggu. Uang tabungan dari sini kepake gitu kan. Nah itu mungkin itu salah satu hal terpuruk gitu. Tapi gue ngeliat itu bukan sesuatu hal yang gimana terpuruk banget, enggak gitu loh. Karena gue juga punya rencana. Sebelumnya gue kerja di Sydney, gue udah ngumpulin duit. Gue tahu kalau misalnya seandainya terjadi ke depannya hal-hal negatif atau scam, gue ada saving. Tapi gue nggak bisa kelamaan di situ gitu. Harus pindah. Jadi gue harus cari solusinya. Kayak gitulah. Mungkin itu hal terpuruk kali salah satunya. Tapi ya itu lagi, balik lagi. Abang Eko ini emang wise banget guys. Mana ada. Pokoknya cobalah semuanya, kerja di city iya. Ya iyalah, maksudnya banyak orang loh yang nggak bisa, maksudnya apa sih, nggak prepare tentang maksudnya nabung dulu kah apakah gitu kan. Terus kadang orang dapat scam, ya udah stay di situ aja karena dia kayak nggak mau berusaha atau gimana kan gitu. Tapi Bang Eko ini sangat gercep sekali dalam menangani solusi. Makanya pikirin buat diri sendiri dulu lah, intinya gitu aja. Sama jangan pilih-pilih sih, yang betul tuh jangan pilih-pilih sih. Oke. Kalau udah milih-milih itu susah. Oke, benar-benar. Iya sih, susah banget. Apalagi sekarang. Maksudnya dulu mungkin bisa ya waktu COVID. Nggak tahu juga sih, susah juga sih. Maksudnya 1 tahun setelah COVID kan kerjaan banyak banget ya. Karena 1 tahun si Australia ini belum buka border. Nah setelah buka border nih, iya, mining aja udah nyari mulai kerjaan susah sekarang buat masuk. Iya, Biba aja ini di sini Biba udah nganggur berapa minggu nih? 3 minggu apa? Kita udah apply setiap pagi, kita apply sih, kita telepon. Mereka tuh mereka nggak mau WHV. Biba kan apply-nya waktu itu
ini ya, forklift ya. Mereka maunya yang citizen, katanya mereka nggak mau yang WHV, katanya gitu. Di Brisbane ini sekarang nggak tahu kenapa, mungkin karena mereka lebih nyari yang full timer gitu kali, nggak tahu. Terus sekarang ini Biba baru nyari yang apa di restoran gitu deh jadinya. Udah susah. Mereka udah pada pilih-pilih sekarang si orang Australia company-nya nih. Kecuali kalau agak ke regional yang farm gitu mereka mau yang WHV. Tapi kan Biba sekarang udah mau ini kan ke apa tuh kuliah, jadinya kayak mau fokus ke sekolah juga, jadi nyari yang di daerah sini gitu. Oke. Ada ini juga Biba, kalau misalnya kamu cari kerjaan restoran, pelajarin musim di sana di state itu. Jadi kadang contoh nih, kalau kemarin ini kayak kalau di SE itu sekitaran awal bulan September itu biasa tiap restoran mulai cari orang. Oh gitu. Kenapa? Karena mereka tuh mau mempersiapkan buat Natal dan Tahun Baru. Pasti bakal sibuk kan. Nah, gua nggak tahu kalau di Queensland tuh kamu harus pelajarin siklusnya juga. Kadang siklus tahunan tuh selalu ada juga ya, ada seasonnya gitu. ya. Baru tahu Biba. Oke lah. Nah ini gue juga baru tahu nih, makanya ini gue kemarin itu sempat dapat kerjaan lumayan banyak. Nah sekarang mulai cari kerjaan lagi emang agak susah nih. Memang ini ada musimnya, baru tahu. Jadi kapan kira-kira musim yang kayak Natal mau datang? Paling terus kayak ya biasa sih Natal sih. Dia mempersiapkan tuh sebelum Natal, selang Easter 2 paling ya, bulan, Easter. itu biasa. Easter ya nggak sih? Mungkin. Bisa jadi. Oke lah, nanti Biba cari. Yang pasti musim dingin biasa sepi. Oke, siap. Awal musim panas sama musim panas biasa mereka butuh banyak. Nah itu juga tergantung lokasi. Misalnya kalau daerah lu deket pantai, nah berarti musim panas tuh otomatis bakal banyak yang butuhin pekerja. Oh iya ya, ada seasonalnya juga ya hospitality tuh. Baru tahu. Nah itu dia. Ada ilmunya nih. Makanya jangan kerja di farm doang. Makanya Biba belajar dari Bang Eko. Nah itu kesalahan teman-teman. Makanya teman-teman tuh biasa udahlah di farm aja lah. Apalagi kalau udah dapet yang bagus duitnya kayak cotton, terus kayak grain. Ya udah stuck di situ doang. Cuman nggak salah, cuman nggak tahu. Nanti kedepannya mau ngapain kan tergantung. Belum tahu, iya. Oke. Nah, abang udah berarti waktu WHV ini ya 3 tahun kan ya waktu WHV di Australia. Apa ikut COVID juga? Dapat COVID juga, COVID visa? Ikut dong. Dapat COVID visa berarti? Oke, enggak, COVID visa enggak. Oke. Langsung sekolah. Selama 3 tahun skill apa aja yang didapat di WHV? Skill ini apa nih dalam artiannya? Skill I don't know, maybe skill work skill or social skill atau apa? Ya apa aja lah, skill apa aja yang didapat di WHV kira-kira? Atau nggak ada? Kalau dari aku sih udah dapat semua skill dari Indo, Bib. Udah profesional apa tuh? Soalnya udah skillful banget sih, jadi kayaknya nggak ini sih. Apa coba? Enggak. Jadi mungkin bukan, kalau secara kerjaan kan otomatis beda ya. Di Indo kan kita kerjaannya IT, ya. Dulu kan kerjaan IT kan. Nah, di sini kan lebih ke fisik gitu kan. Kalau ditanya skill apa yang nambah, ya mungkin physically jadi lebih kuat aja gitu. Kita terus ngerti nggak kayak bener-bener. Kamu juga kan kayak waktu itu tomat. Iya. Bayangin awalnya mungkin nggak. Gila sih itu parah mungkin banget. Kayaknya nggak bisa. Iya. Nangis itu tapi 1 minggu. bisa kan. Oke. Apalagi nyoba pruning mango. Ya abang belum nyobain ini deh. Picking orange. Itu lebih parah daripada pruning mangga kayaknya ya. I don't know. Tapi nggak tahu ding. Iya. Terus tapi yang mungkin bukan ke skill ya. Secara insight, kepikiran lebih kebuka aja sih. Oke, lebih. Terus sama kayak apa lagi ya? Mungkin itu bukan lebih ke skill, lebih ke personality kita juga jadi lebih kuat nggak sih? Personal growth ya. Iya. Personal growth. Mental kita juga jadi lebih kuat kan. Kayak kalau misalnya kita nggak dapat kerjaan di sini, oh ya udahlah cari lagi. Sama dapet, gitu deciding nggak sih apa?
untuk di set decision ya decision makernya itu lebih cepet nggak sih? Maksudnya kalau nggak ini ya udah pergi kayak... sini gitu loh, langsung cepet ini sih. Oke. Tapi itu tergantung pribadi masing-masing juga ya. Bener. Ya kayak tadi kita bilang kan, kadang ada yang ya udahlah terima aja di sini aja. Nah kok kayak gitu sih nggak tahu ya. Tapi kalau gue pribadi, gue selama ini ngejalanin di Aussie 3 tahun terus lanjut sekolah udah lulus, sekarang masih berusaha buat dapetin PR. Jadi ya itu sih kayak mental growth, terus kayak personality ya lebih kuat dikit lah. Lebih open minded tuh maksudnya dalam artian apa tuh? Berteman kah atau apa aja, atau apa tuh maksudnya open minded tuh? Iya, ya open minded dari sisi yang gue dapet sih ya, yang paling ngena itu adalah kayaknya gue bisa ngelakuin apa aja gitu. Gue bisa ngelakuin apa aja, gue bisa dapetin apa aja yang gue mau di sini. Yang penting gue berjuang, berusaha. Tinggal waktu yang nentuin gitu aja sih. Itu sih yang mantap. Udah lebih self confidence-nya lebih dapet ya. Ya walaupun nggak full, maksudnya nggak ya gimana, tetap aja ada down-downnya ya. Iya, maksudnya lebih apa sih, lebih positif gitu loh untuk nyobain apa aja gitu. Bener-bener. Kalau lu gimana? Bibah? Banyak. Maksudnya kayak soalnya kayaknya perjalanan lu sama Cherry itu lebih sulit dibandingkan gue. Enggak tahu ya, pokoknya apa ya, maksudnya dari maksudnya Biba kan dulu cuma di kesehatan kan. Ya sekarang tau lah tadi physically, terus skill apa tuh, kalau kerja ngapain ya, sorting atau gimana itu udah jago asik. Tapi kerjaan sorting, kerjaan apa tuh, blue collar. Terus teman, nyari akomodasi, pokoknya lebih mandiri sih, apa-ngapain lebih apa ya, lebih confident gitulah intinya. Terus kita juga nggak takut kan nyapa orang yang kita nggak kenal gitu. Kadang kita nggak gitu takut kan kalau emang kita butuh banget gitu kan. Terus lebih positif nggak sih, lebih percaya diri aja. Soalnya kalau misal di Indo ya dulu kayak misal kita berpakaian atau apa gitu, pasti ada orang yang kayak scanning gitu kan, ngeliatin atas bawah, ngapain sih anak gitu, pakai baju kuning kah apa yang lebih cerah dikit diliatin gitu kan. Nah, kalau di sini orang-orang kayak lebih positif aja, jadi kitanya juga lihat orang aja, ih aku suka bajumu kayak gitu loh, lebih positif juga ke orang lain gitu, kayak lebih iya sih, lebih ke personality-nya lebih kayak positif. Kalau di Indo kayak lebih negatif thinking gak sih, kayak julid lah apa, ih apaan sih tuh gitu. Betul. Aku sih makanya kalau gitu. Nah, kalau dibilang skill ya apa ya? Mungkin kalau gue kan dulu sekolah ya nambah skill masak gitu kan. Karena dulunya kan belum bisa masak gitu kan. Tapi kalau secara WHV sih apa ya? Biba juga ya, nambah loh skill juga doang, buat masak. Gitu kan. Biba dulunya nggak bisa masak yang ribet-ribet, kayak paling cuman sop udah, ayam goreng udah. Sekarang kan udah bisa bakso, bisa opor, bisa ngikutin YouTube. Terus pokoknya apa aja yang aku pengen lah, cilok, gado-gado, pokoknya apa aja yang aku pengen, aku udah bisa semua itu masakan Indo. Wih, jago dari gua nih kayaknya. Aduh. Bukan yang bukan yang taraf chef ya, maksudnya buat ibu-ibu di rumah maksudnya. Lebih bisa. Kalau dulu di Indo nggak bisa lah, pokoknya bisa beli di warung kan, ngapain masak gitu. Sekarang mah bisa semuanya. Di Indo nggak bisa makan. Di Indo nggak bisa makan steak, di sini bisa hampir tiap minggu. Iya dong. Iya bener-bener. Yang didapat selain skill apa? Duit. Parah. Kira-kira next pertanyaan. Kira-kira ada penyesalan nggak setelah ikut WHV? Kayak mungkin apa ya?
karena abang kan udah kerja dulu ya, kerja IT lagi, terus sampai WHV malah kerjanya kayak gitu, maksudnya nggak di IT kayak gitu lah pokoknya. Penyesalan apa gitu, ada nggak? Kalau gue pribadi ya nggak ada sih, Nggak ada. karena waktu kayak tadi itu kan gue udah ceritakan kan tadi awal karena teman dia tinggal di Jepang. Kah? Kayaknya seru banget gitu kan. Terus gue melihat kehidupan gue di saat itu, oke, kerja IT, tapi di Indo tau lah kita kerja IT mungkin kalau emang pinter-pinter banget, oke, duitnya bisa gede gitu kan. Tapi kalau cuma sekedar yang seadanya, ya lumayan lah, bisa hidup, bisa nabung, tapi itu nggak cukup gitu kan. Ya singkat cerita kayak at that point kayak jenuh banget gitu, pengen mencari hal yang berbeda. Terus kayak kerja dari jam 7 sampai jam 5 gitu terus ya. Terus kayak di depan komputer gitu kan. Oh iya benar. Ya nggak masalah sih sebenarnya, kayak ya nggak masalah, cuma di saat itu jenuh, terus dapat info tentang WHV, kayaknya terus ditambah nih. lagi dengan keinginan ya kayak keinginan dari temen yang tadi dia di Jepang gitu kan. Terus kayak kenapa nggak coba gitu. Nah jujur gue melakukan WHV itu semua dari diri gue sendiri gitu, bahkan ngumpulin duit segala macam itu dari tabungan gue pribadi. Mantap. Jadi gue bisa jadi di pas gue ngambil WHV itu gue udah kayak 100% gitu. Oke, gue harus dapet, gue udah dapet, ya udah apapun yang terjadi di sana ya gue jalanin gitu. Mantap. Berarti pas itu makanya nggak pas sampai Australia udah ini ya, udah ekspektasinya nggak tinggi banget ya, atau sama aja tuh ekspektasinya 20 juta seminggu gitu. Ya sebenarnya gini, kalau makanya pas kamu baca hal-hal seperti itu harus berpikir lebih kritis lagi, kayak kok bisa gitu ya. Mungkin bisa gitu kan, tapi kan pasti di job-job tertentu doang, nggak semua job akan menghasilkan seperti itu kan. Jadi terus mesti berpikir juga negatif, hal apa aja mungkin terjadi di diri kamunya sendiri gitu. Makanya ya kalau baca berita gitu ya oke lah buat motivasi, oh berarti ada kerjaan yang kayak gitu yang duitnya gede, gitu kan. Tapi persiapkan juga kalau nggak dapet itu ngapain gitu kan. Iya benar tuh. Guys, harus dilihat sisi positif dan negatifnya. Wih, dibilang ini Bang Eko nih wise banget, aku bilang. Boleh wise. Boleh yang berminat boleh kok langsung kontak Bang Eko, asik. Ya udah gitu, intinya gitu lah. Oke. Penyesalan sih nggak ada. Apa penyesalan? Ya nggak. Lalu ada penyesalan nggak? Bibah? Nggak ada sih penyesalan. Alhamdulillah. Kalau misal kan dulu waktu Bibah dulu kan harusnya 1 tahun doang ya Bibah, rencananya 1 tahun terus pulang. Kalau misal aku pulang, karena apa tuh? Iya, karena mau menikah, tapi nggak jadi guys, gagal. Nah apa namanya, jadi Bibah nggak jadi pulang kan, jadi Bibah stay di Australia, jadinya nggak nyesel. Tapi kalau misal Bibah pulang, kayaknya aku nyesel banget sih gitu. Ya this is my decision. Sama. Oke. Coba waktu itu gue juga mikir kalau misalnya gue masih di Indo terus COVID terjadi, gue masih kerja IT, mungkin di saat itu gue akan dipecat. Oh iya, gue nggak ada kerjaan. Oh iya benar. Itu bahaya. Itu lebih bahaya lagi, mana nggak bisa ke Australia kan. Aduh, apalagi waktu itu kita udah mepet abang ya kan. Bang aja. Enggak, maksudnya kalau misal nih tutup border, dia aja buka tahun 2022, abang pasti udah lewat itu kayaknya, ya kan? Iya dong, emang ini yang terbaik. Kita di Aussie waktu itu COVID kayak nggak ngasain COVID kan. Iya. Jobnya masih banyak aja kan. Aku aja pas lihat teman-temanku kan kerjanya di rumah sakit ya, kayak kasihan banget, banyak ya, meskipun mereka apa ya sibuk banget kan, tapi ada beberapa rumah sakit yang kolaps juga, terus banyak yang kepecat juga. Terus kasihan sih yang jadi garda utama tuh. Kayaknya aku sangat-sangat bersyukur. Bukan, iya, maksudnya kan? Berarti nggak ada penyesalan. Iya, sama sekali nggak ada. Bibah ya, nggak ada.
pengennya sih masih lama gitu, WHV lama 10 tahun kalau bisa. Parah. Jangan lah, Oke. langsung ke PA dong. Amin. Oke, pelajaran apa yang didapat pas WHV? Banyak ya pelajaran. Ya itu tadi lah. Oke. Mm-mm. Lebih ke improve diri kan, personal ya, lebih ke personal. Kalau skill sih ya apa? Cuman fisik doang paling kan. Kalau hoki dapat kerjaan kayak supervisor di farm atau apa mungkin sedikit. Good, ya kan. inilah communication skill nggak sih? Mm-mm. Kayaknya lebih nggak juga ya. Kalau Biba pribadi, Kayaknya Biba tuh lebih communication skillnya lebih naik ke atas, maksudnya lebih meningkat. Soalnya dulu kayak nggak mau apa ya, nggak berani negotiate gitu loh. Kalau di sini kayak aku bisa negotiate, kayak berani gitu negotiate, kayak apa ya, kayak misal mau nyari akomodasi gitu kan, negotiate, atau mau nyari kerjaan bisa nggak dapat long hour kayak gitu-gitu, kayak nggak tahu aja, lebih ini aja, lebih bisa berekspresif aja. Mungkin kalau di itu lebih ke social skill kali. iya social skill. Enggak. Iya sih benar-benar Nggak tahu social sih. skill. Soalnya Kalau kalau tadi pas lu ngomong communication skill, gue pikirnya tuh kayak bahasa Inggris lu jadi improve atau apa. kalau itu emang iya, maksudnya dari dulu yang pertama kali Bibah di sini ya kan, tahun pertama yang nggak bisa ngomong apa-apa, sampai sekarang ya beda lah. Sama. Kalau itu iya bisa dilihat dari Tapi jujur ya. IELTS, asik, hasil tes IELTS aku meningkat. Iya. Berapa? Dapat berapa? Nggak banyak sih, 6,5. Wis, gila. Akademik, maksudnya dulu Bibah itu ambil general test loh bang, dapat 5 general test. Itu pun aku dapat 4 di reading. Terus kemarin pas tes terakhir kemarin ini aku dapat 6,5. Wah bangga banget cuy. Meningkat banget. Kalau misal Bibah nggak di Australia nggak bakal tuh aku bisa bahasa Inggris saya sampai 6,5 ya kan? sama banget. Tapi gue jujur ya, waktu kerja di farm sama waktu kerja di city ya, kayaknya Inggris lebih improve pas kerja di city. Iyalah. Nggak tahu pasti. sih. Ini gua pribadi doang atau semua orang merasakan hal yang sama, gua nggak tahu sih. Soalnya menurutku kalau kita kerja di farm kan, siapa sih yang kerja di farm? Orang-orang Asia kan kebanyakan, anak-anak WHV. Anak-anak WHV itu ya Europe, ASEAN. Mereka pronounce-nya juga nggak bagus-bagus amat. Terus kita pakai apa ya, bahasa yang sangat-sangat sederhana gitu loh. Yang kadang itu pakai bahasa tubuh. Mana kalau misal supervisor atau misal kerja di Grand ya, ketemu truck driver yang Australian regional kan, aduh nggak bisa lah itu paham English Australiannya tuh yang Hey mate, I have no idea, kayak aku cuma bisa mate doang. Kalau di city kan mungkin banyak student, terus lingkungannya sih, nggak sih lingkungannya. Jadi kosakata tuh lebih. Dan kosakatanya lebih. Dan ditambah lagi kayak biasanya kalau kita kerja di farm kita cari yang senegara gitu. Satu kayak circle, bener. Jadi ngomongnya tuh bahasa Indo, bahasa Indo terus. Jadi ya udah gitu. Bener. Sekrek di situ gitu. Bener. Ya Biba juga gitu. Kayaknya selama 3 tahun ini kan Biba sama Cherry, habis itu sama Nanda kan. Maksudnya ya bahasa Inggrisnya ya bisa, tapi ya nggak signifikan amat gitu. Tapi pas karena dapet jodohnya orang Taiwan, mau nggak mau kan bahasa Inggris terus ya. Dapat jodohnya orang Taiwan, jadi kayak setiap hari mau nggak mau bahasa Inggris terus ya, meskipun suka salah paham gitu kan, tapi mau nggak mau harus belajar gitu loh, everyday. Betul. Jadi ya
bisa karena terpaksa. Kalau misal karena Biba 1 tahun ini masih kerja di farm tapi sama Jeff kan, jadi tetap ngomong bahasa Inggris terus. Kayaknya karena lingkungan paling nomor 1 sih. Betul. Tapi tergantung kita nggak nyalahin juga gitu kan. Jadi tergantung juga kalau teman-temannya mau kerja di farm aja ya nggak apa-apa. Kalau emang tujuannya cuma ngumpulin uang balik ke Indo buat usaha, ya nggak apa-apa juga gitu. Yep. Tapi emang ada lebih baiknya kalau misalnya udah dapat kesempatan di Aussie, kenapa nggak nyobain semuanya gitu? Cobalah kerja di berbagai bidang gitu kan. Mantap. Hospitality segala macem. Kerja di city, kerja di farm. Jadi kalau misalnya extend visa pun pas nanti cari kerjaan lagi masa sulit ya kita punya kemampuan itu, kita di CV-nya udah ada gitu. Kan nggak mungkin pas kamu mulai sekolah sebelumnya kerja di farm terus kan. Kamu mulai sekolah, kamu cari kerjaan di city, pas di CV dibacanya kerjaannya making strawberry, picking blueberry, nggak pernah kerja di kitchen gitu kan. Bener. Ribet gitu. Iya, sama kayak Biba nih. Walaupun kitchen hand itu sebenarnya kerjaan utamanya nyuci, tapi kadang kalau kamu kerjanya di kitchen yang small kitchen gitu, kitchen hand itu kadang diajarin juga cara motong, jadi bisa membantu, bisa ngebantu saat service. Mantap. Gitu sih. Tuh guys, tuh pesannya dari itu ya, sebagai penutup dari Bang Eko. Sebagai penutup ya. Pesan-pesan dari Bang Eko, harus cobain semuanya, jangan pilih-pilih, jangan cuma di farm doang atau di hospital doang, cobain semuanya mumpung di pasangan boleh milih lah. Oh iya dong, pasangan harus milih. Buktinya lu milih yang Taiwan. Bang Eko nih pasangannya milih banget, milih banget. Tapi memang harus pilih-pilih lah. Masa iya semuanya dimau? Ya iya makanya. Tuh guys, dicatat. Oke. Makasih Bang Eko. Untuk episode kali ini kita lanjut ke episode next ya guys. Wah, ternyata nggak berasa ya udah ngobrolin ini dan itu. Kalau teman-teman suka dengan Habibah Podcast, jangan lupa di like and follow Habibah Podcast ya, supaya bisa ketemu di episode selanjutnya. If you guys have any questions, feel free to visit my Instagrams and send me your DM about your questions. Thank you guys and see you next time. Bye-bye.